kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan jiwaku, hanya Kaulah kekuatanku menghadapi seteru orang yang menantimu, tidak akan mendapat malu. Yang durhaka padamu, itu yang mendapat malu. Isedo makabian, Debata Jahubrai, Arahido diajar, La Tuhan uluanu, sonang doton dinai, di bagasan hasonangan. Jala pino parnai, no tumean hasiangan. Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 12 Agustus 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara-saudara, tentu kalau kita mendengar ayat ini, maka kita sudah pasti tahu bahwa ayat ini merupakan bagian daripada 10 perintah Allah, atau dasatitah, atau 10 hukum Taurat. Dan ini adalah hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, nama apakah yang tidak boleh disebut? Sebenarnya ada 3 panggilan buat Tuhan di zaman kitab-kitab perjanjian lama ditulis. Sebutan yang pertama untuk Tuhan adalah namanya sendiri. Dan itu biasanya ditulis dengan huruf konsonan semua. YHWH. Ya. Huruf Y, huruf H, huruf W, dan huruf H lagi. Atau kalau dibaca menjadi Yahweh, atau Jehovah, atau Yehova dalam bahasa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Adonai. Adonai itu adalah sebutan bagi yang kita hormati. Boleh dikatakan sebutan untuk Tuhan atau Tuan. Dan yang ketiga adalah El atau Elohim, atau yang kita terjemahkan dengan Allah. Saudara-saudara, dari ketiga nama itu, manakah yang dilarang untuk disebut? Yang dilarang untuk disebut adalah nama yang pertama. Karena nama pertama itu adalah nama Tuhan yang paling kudus. Sehingga kalau ada firman Tuhan yang dia memakai nama itu, maka nama Yahweh tidak akan dilafalkan sebagai Yahweh, tetapi sebagai Adonai. Ya. Jadi ini kalau kita lihat di Alkitab, Yahweh itu akan diterjemahkan dengan Tuhan,
tapi T-nya huruf besar, Tuhannya huruf besar. Jadi Tuhannya T-U-H-A-N-nya semua huruf besar. Sedangkan Adonai itu diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi hanya T-nya yang besar, Tuhannya huruf kecil. Silahkan periksa dalam Alkitab Bahasa Indonesia yang ada di rumah saudara. Jadi kalau ada sekte yang mengatakan semua nama Tuhan harus diganti dengan Yahweh, itu tidak benar juga, keliru. Karena di bahasa aslinya memang ada 3 penyebutan nama Tuhan. Nah, saudara beruntung kalau kita hidup di HKBP, kita mengerti betul apa yang dimaksud dengan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yaitu dari katekismus. Karena di katekismus setiap hukum Taurat ada penjabarannya. Maksudnya adalah kita harus lebih kasih dan lebih taat kepada Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan ketika bersaksi palsu, ya, atau untuk bermain-main. Tapi hendaklah kita menyebut nama Tuhan yang agung itu hanya dalam doa dan ketika kita memanggilnya dalam kesakitan atau penderitaan. Inilah yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oleh sebab itu, kalau kita terbiasa untuk membawa-bawa nama Tuhan dalam hal yang kecil sekalipun, ya, kita yang lupa bawa, Tuhan yang kita salahkan. Ya Tuhan, aku lupa bawa, kan gitu ya. Ngapain kita salahin Tuhan? Toh kita yang lupa kok membawanya. Ya. Atau ketika kita lihat misalnya ya, ada yang tidak sesuai harapan kita, ya. Misalnya kita lihat masakan kita gosong, ya Tuhan kok bisa gosong? Ya ngapain nanya Tuhan, kan kita yang ninggalin masakan. Kurang-kurangilah yang seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak boleh kita membuat nama Tuhan menjadi murah. Apalagi bersumpah, bersaksi palsu demi nama Tuhan. Demi Tuhan aku tidak melakukannya. Tidak. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Tidak perlu kita membawa-bawa nama Tuhan. Tapi hendaklah dalam doa dan ketika kesakitan, misalnya ketika saya terbaring di rumah sakit, tubuh saya kumat, itu saya berseru, saya bilang Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan lindungi bayi dalam kandungan saya misalnya. Itu diperbolehkan. Karena memang hanya di 2 keadaan itulah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dalam doa puji-pujian kita ketika kita beribadah, ada di gedung gereja, ketika kita berdoa, dimanapun itu, ketika kita bernyanyi lagu puji-pujian buat Tuhan, ya. Dan ketika kita sakit, disitulah kita berharap hanya pada kemuliaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari ya kita kembali kuduskan nama Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan tidak menyebutnya dengan sembarangan. Kita hargai nama Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Sehingga kelakuan kita, sikap kita, sifat kita itu pun mengagungkan nama Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang merupakan bagian dari 10 hukum Taurat yang pernah Engkau berikan kepada bangsa Israel dan sekarang juga kepada kami Tuhan. Bahwa kami tidak boleh menyebut nama-Mu dengan sembarangan, menganggap enteng, menganggap remeh nama-Mu Tuhan. Sehingga kejadian-kejadian kecil pun kami sering kali menyebut nama Tuhan. Padahal itu tidak perlu. Dan itu sungguh memalukan. Namun baiklah kami sadar bahwa nama Tuhan begitu agung. Karena itu kami harus menjaga kekudusan nama-Mu Tuhan. Dengan hanya menyebut nama-Mu dalam doa puji-pujian kami. Dan juga dalam kesakitan penderitaan yang kami rasakan. Supaya Tuhan melepaskan kami. Ajar kami juga menguduskan nama-Mu dengan menjaga kelakuan, perkataan, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sehingga dimanapun kami berada, orang lain memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Berkati jemaatmu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini, berikan kesehatan, berikan rezeki dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati yang studi, Tuhan beri kepintaran. Yang bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Yang berumah tangga, berkeluarga, Tuhan berkati pasangan hidup dan anak-anak kami. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Yang berulang tahun, tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di bagasan hasonangan jala pino